Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Ya. Silakan untuk doa dipimpin ketua kelas. Doa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Allahumma Amin. Terus untuk hari ini ya, bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang berangkat sekolah? Tidak. Semuanya baru berangkat ya? Iya. Kalau berangkat berarti tandanya kalian sehat ya. Ya, anak-anak, saya punya pantun buat kalian. Dengarkan ya. Pantunnya adalah begini. Ke sungai memancing ikan gabus. Yang didapat malah ikan cepat. Kalau belajar PPKN dengan bagus, maka kalian jadi siswa yang hebat. Bagaimana tahunnya baru kan ya? Bagus ya. Makanya kalian ya, harapan Pak Guru adalah kalian tetap belajar, pelajari dengan baik agar menjadi siswa yang hebat. Anak-anak, untuk hari ini ya, saya akan menyampaikan tentang materi sejarah kelahiran Pancasila. Kelahiran Pancasila perlu kalian ketahui ya. Dan capaian pembelajarannya ya, kalian harus tahu juga tujuan dan capaian pembelajarannya untuk sejarah kelahiran Pancasila. Bentar ya, anak-anak. Baik. Capaian pembelajaran materi yang telah kita sampaikan, kalian harus bisa mengimplementasikan ya, tentang Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Ya. Dan juga harus bagaimana? Harus menjelaskan secara kronologis secara lahirnya Pancasila dan memahami fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk tujuannya dari pembelajaran ini ya, kalian juga harus bisa menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga harus bisa mampu memahami bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada dari masa ke masa. Anak-anak, kalian masih ingat pelajaran waktu SD, pelajaran PPKN? Masih. Kira-kira apa yang diingat? Pelajaran apa? Guru Garuda. Coba lihat kalian ya. Di sini Pak Guru akan menampilkan tentang yang kalian ingat pada waktu di SD. Perhatikan ya. Nah ini, lihat. Ini adalah burung. Siapakah saya? Burung apa itu? Iya, burung elang. Ya. Saya hidup di tanah Jawa. Jadi awal mulanya burung Garuda itu mengambil dari elang Jawa. Ya.
Saya terbang bebas di angkasa. Bebas terbang di angkasa. Adakah yang sudah pernah bertemu? Tidak ya? Belum. Akulah burung Garuda, lambang negara Indonesia. Ini adalah burung Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Di bawahnya di situ ada tulisan yang bertanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di situ tanggal 17 itu berarti jumlah pada bulu bagian apa? Bagian sayap. Sayap kan gitu? Kalau angka 8 jumlah bulu pada ekor, ya betul. Kalau tanggal 19, angka 19 itu adalah jumlah pada bulu pangkal ekor. Kalau 45 itu adalah jumlah bulu dari leher. Tanggal 17 Agustus 1945 berarti itu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Jadi tanggal 17 bulan 8 1945 itu adalah maknanya melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Coba sekarang saya ingatkan kembali ya waktu pelajaran SD, kan kalian masih ingat ya tentang burung Garuda. Burung Garuda ya sebagai lambang negara Indonesia itu mempunyai 3 komponen. 3 komponen yang maknanya itu berbeda-beda. Yang pertama adalah burung Garuda. Garuda maknanya adalah apa? Maknanya adalah apa coba masih ingat? Ingat atau tidak? Lupa. Burung Garuda atau Garuda itu maknanya kekuatan. Ya kan ya, betul ya? Kekuatan. Sedangkan kalau yang namanya komponen kedua, yaitu adalah perisai. Perisai itu yang ada gambar bintang, apalagi itu bawahnya rantai, terus pohon beringin, terus ya padi dan kapas. Nah ini perisai itu mempunyai makna sebagai apa? Maknanya adalah coba diingat lagi. Kira-kira apa? Maknanya adalah pertahanan Indonesia. Ingat kan ya? Mungkin kalian agak lupa ya karena sudah kemarin tidur agak makan lama ya, tidak apa-apa. Tapi harus dibaca lagi dan diingat ya. Karena yang namanya belajar itu tidak hanya sampai setelah Pak Guru menyampaikan, kalian cukup tidak belajar itu harus terus belajar dan belajar ya. Terus yang ketiga, komponen ketiga itu adalah itu di bawahnya ada pita berwarna putih, ya kan? Pita berwarna putih itu yang bertuliskan apa di situ? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa coba? Nah, kenapa kok bisa wakilnya dari Jepang? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, coba apa jawabannya? Supaya dapat operasi mudah untuk pergerakannya dan tidak bertindak dan tidak di luar batas. Iya betul ya, tujuannya itu kenapa dari Jepang masuk ke BPPKI menjadi wakil. Nah, itu betul itu jawabannya ya, itu ya. Terus ya, mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi? Belum ya, baru sudah paham ya? Ya, bagus ya. Sekarang kita lanjut coba lanjut lagi ya.
Lahirnya istilah Pancasila. Lahirnya istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri apa saja? Kebangsaan, terus ya, terus mufakat atau demokrasi, kesehatan dan perjuangan yang maha esa. Nah, inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Momen ya, pertama kalinya ya. Nah, bunyinya itu adalah seperti itu, tidak benar di sini Soekarno. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya, inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Nah, itu adalah ujar Bung Karno. Ya. Terus lanjutnya Soekarno kemudian mengatakan menurut petunjuk seorang kawanannya yang ahli bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Yang paling tepat adalah namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Ujarnya, Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Paham ya? Ya. Coba ada pertanyaan lagi apa tidak? Oh ya, apa Mbak? Siapakah yang merumuskan dasar negara? Oh, yang merumuskan dasar negara itu ada 3. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Yang kedua siapa? Soekarno. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. yang itu adalah yang merumuskan dasar negara. Terima kasih ya, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang ditanyakan sampai di sini? Saya. Oh ya, apa Mbak coba? Siapakah ketua PPKI? Ketua PPKI. Ketua PPKI adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ketuanya. Saya dipahami ya. Ketua PPKI, Ketua PPKI ya. Dan tadi ada yang menanyakan alasannya kenapa Jepang masuk dalam keanggotaan BPUSA. Ya, itu bagus ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kita lanjut ya, mungkin sudah sampai di sini kalian sudah bisa dipahami lebih jelaskan tadi ya, sudah ya. Bisa dengar ini? Bisa ya? Iya, kita lanjut lagi berarti. Nah sekarang perhatikan lagi pembentukan panitia 9. BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil, panitia 9 ya. Untuk apa? Untuk merumuskan lebih rinci tentang keputusan Pancasila sebagai dasar negara. Para tokoh panitia 9 itu beranggotakan siapa saja? Coba satu siapa? Insinyur Soekarno. Terus yang kedua adalah Muhammad. Yang ketiga adalah Mr. Mahlamis. Yang keempat siapa? Muhammad. 5 Ahmad Sudarso. Hadi Kusno. Terus nomor 7 Abdul Kahar Musyakar. Terus 8 Haji Agus. Dan terakhir adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Itu adalah para tokoh panitia 9. Ya. Terus kita lanjut. Hasil pembahasan panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama coba dari Putri yang keras dibaca apa? Kalian mungkin ada yang tahu ya. Coba nomor 1 apa? Nomor 1 adalah ketuanya dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk menurutnya. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga adalah Persatuan Indonesia. apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Dan kelima adalah apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun rumusan soal dasar negara itu masih belum selesai, masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan. Saat rapat panitia perancang undang-undang pada tanggal 11 Juli 45, ya, Laku hari menyampaikan keberatan terutama kewajiban menerapkan syariat buat pemeluknya. Terus kita lanjut lagi ya. Pancasila sebagai dasar negara sah. Nah ini Pancasila sebagai dasar negara yang sah yang harus kalian ketahui. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, lalu 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final merupakan undang-undang dasar negara, salah satunya menyebutkan perubahan kalimat. Perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasar ketuhanan yang maha. Inilah perubahan yang maha penting yang menyatukan segala bangsa. Nah itu adalah ujar Bapak Muhammad. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Nah, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPU PKI dan disetujui dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, itu ya. Nah, terus selanjutnya penetapan pada tanggal ya, 1 Juni itu merupakan penetapan yang sah Pancasila. Penetapan Pancasila pada tanggal 1 Juni sebagai hari libur sebenarnya. Peringatan hari libur Pancasila itu diatur dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Bapak Insinyur Jokowi Dodo atau Jokowi. Dan berdasarkan perayaan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juli sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Itu adalah bunyi kertas tersebut ya. Nah, berarti setiap tanggal 1 Juni kita harus memperingati Pancasila. Ya, dengan diadakan apa di sekolah upacara ya, betul ya. Kira tentang materi ya berkaitan dengan sejarah kelahiran Pancasila. Mungkin ada pertanyaan lagi dari sini? Dapat tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada berarti kalian sudah paham ya, sudah dipahami, sudah dimengerti ya. Ya, kalau sudah sekarang saya berikan tugas ya sesuai dengan kelompok yang dibuat tadi. Nah, nanti satu per kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kalian. Ya, sudah sanggup ya? Siap? Siap. Ya. Coba kelompok tadi ada kelompok bintang, ada kelompok pohon beringin dan lain-lain ya. Ini dan ini silakan ya berkelompok.
dikerjakan sebaik mungkin. Kalau merasa susah, biasanya ini bisa seperti ini mejanya seperti itu. Apakah nih bangunnya ini kita tempat benar diambil? Bisa tidak dapat diambil. Daripada kalian jauh-jauh ya diambil oleh yang tadi. Ini juga ada. Berada depan itu lebih baik dibandingkan sama yang sini Pak. Ini dibuka apa di bawah ini mana? Posisinya di bawah. Ya. Silakan ya, berkelompok dikerjakan ya. Nanti saya beri waktu 15 menit. 15 menit. Silakan. Hari tanggal jangan lupa ya anak-anak ya. Ditulis ya, jangan lupa nama anggotanya ditulis, namanya lengkap, nama lengkap ditulis. Dan Pak Guru berikan ini ya lembar kertas untuk berbagi catatan. Ini nanti ya. Ini ya, lembar kertas yang dibutuhkan. Silakan diikuti dengan baik. Hari Sabtu tanggal
Mas Yuri. Belum. Iya, satu persatu, akhirnya satu persatu kelompok. Sebetulnya setengah, ya. 5 menit tadi, nanti dipresentasikannya semuanya yang satu mau. Hasil presentasi saya nanti sampaikan ke teman-teman. Sudah menunggu temannya yang lainnya.
Kurang 2 menit lagi waktunya. 2 menit lagi. Iya. Saya hitung sampai 10 ya. Ini waktunya sudah selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sudah selesai berarti ya waktunya ya. Ya, sekarang kalian ya berarti mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti yang saya panggil ya, per kelompok dibacakan hasilnya bagaimana, dan kelompok yang lain silakan bisa menanggapi kalau belum memahami yang disampaikan oleh kelompok yang tadi. Paham ya? Ya. Sekarang dari kelompok mana dulu coba? Yang sudah siap maju ke depan. Ancurkan tangan dulu. Ya, coba nih kelompok mana? Mbak? Bintang. Coba silakan kelompok bintang. Kelompok bintang. Ya, silakan yang lain ya, dengarkan dan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan 3 tokoh perumusan teks proklamasi: Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Nomor 2. Sebutkan yang termasuk golongan 2: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Nomor 3. Tuliskan bagian kalimat yang hilang dalam diagram Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nomor 4. Tulis
menuliskan salah satu agenda sidang BPUPKI melakukan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nomor 5. Berilah 5 contoh nilai yang patut diteladani dari tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Saling menghargai dan menghormati, akan menyerah rela berkorban, tidak mudah putus asa, dan tanggung jawab. Itulah hasil presentasi dari kelompok. Nah, mungkin ada yang ditanggapi dari hasil diskusi kelompok kita. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman. Berikutnya kelompok strateg. Kelompok bintang sudah strateg Konring. Mohon berhenti. Kelompok pohon beri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mengapa perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan hal yang wajar? Ini terjadi karena tiap individu memiliki perbedaan pandangan Islam. Apa arti terjadi toleransi dari para pelaku negara? Arti toleransi dari para pelaku negara yaitu saling menghargai perbedaan yang ada. Tuliskan kalimat yang berada dalam Ketuhanan yang menjadi Ketuhanan dengan menjalankan syariat seperti sikap tanggung jawab, sikap atau penderitaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama ya. Ya, silakan. Berikutnya kelompok berikutnya silakan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kanai akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Mengapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila? Karena pada tanggal tersebut Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia bernama Pancasila. 2. Tuliskan rumusan Pancasila berdasarkan Sidang Panitia 9. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemandangnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. 3. Detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan terjadi peristiwa penculikan di Jenderal mengapa hal itu terjadi? Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan kuat dan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.
4. Bagaimana proses penegakan Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang PKI? Mengadakan suatu rapat pendahuluan karena ada sebagian orang yang berasal dari Indonesia Timur merasa keberatan dengan perumusan Pancasila seperti yang terdapat pada Piagam Jakarta. 5. Berikan 5 contoh nilai juang yang patut diteladani dari pokok kemerdekaan RI. Sikap cinta tanah air atau patriotisme, sikap nasionalisme atau rasa kebangsaan, sikap tunggal rasa, saling menghargai, dan sikap bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah berarti ya. Dari yang saya amati dari diskusi kalian itu sudah memahami tadi ya pelajaran bangsa. Terima kasih ya untuk diskusinya, kamu memang bagus ya, dapat sudah memahami materi yang saya sampaikan. Anak-anak, selanjutnya ya. Jadi pada pelajaran hari ini kesimpulannya adalah kita harus memahami tentang falsafah ya, dasar negara Indonesia, juga kelahiran Pancasila dengan sebaik mungkin. Dan selanjutnya, mari sebelum kita tutup ya, kita serukan diader ya agar lebih bersemangat lagi. Dan minggu depan kalian tetap pelajari sub berikutnya ya, untuk persiapan yang akan seperti apa? Untuk perubahan bisa Terima kasih. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh. Boleh, hari ini kita dulu lagi dengan ini ya. Hari ini kita dulu. 29 Mei Juni tahun 1940. Terus menurut himpunan risalah sidang BPPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang 45, Muhammad Yamin berpidato ya pada tanggal itu ya dan merumuskan terus coba seperti ini memasuk arisan. Nah itu coba dibuka dibaca. Coba dibaca yang keras. Ada pesan mbak? Kelompok apa? Kelompok kita. Berikutnya adalah kelompok bintang. Nama anggotanya adalah Asli, Ataya, Azil, Azrol, dan Diva Febi. Ini adalah kelompok bintang. Gambar di peresnya itu nomor berapa itu? 1. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus selanjutnya perwakilan dari anak putri sudah. Sekarang Mas ambil lagi Bapak nomor rupiahnya ya, dikosok. Terus bagaimana yang keluar kelompok apa dia coba ya. Sekarang
Kelompok rantai. Nama anggotanya adalah Varenka, Didan, Peva, Kaisal, dan lain. Kelompok rantai. Berarti di present nomor berapa itu? 2. Bunyi Pancasilanya adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. ya. Kurang 2 lagi, coba perwakilan dari Putri. Coba maju sini Mbak. 1 lagi lah ya. Nanti yang terakhir Pak Guru yang akan menentukan. Ya. Coba dibuka terus dibaca. Kelompok pagi dan kapas isyakan dia akan adaptasi memberikan masalah di Isabel. Ya, terima kasih. Kelompok padi dan kapas. Nama anggotanya adalah Bisa, Waibi, Willy, Bisa Razi, dan Bisa. Ya. Kelompok padi dan kapas. Kalau di perisai itu nomor berapa itu? 5. Bunyinya adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dan yang terakhir, coba masih ada ya. Terakhir Pak Guru sendiri ya akan menunjukkannya. Saya bacakan kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir yaitu pohon beringin. Nama anggotanya adalah Lutfi, Muhammad Hasanul, Muhammad Fakri, Nela, Prahara, dan Azril. Ya. Pohon beringin ditulisnya berarti nomor berapa itu? Nomor berapa? 3. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Semua sudah ya dibentuk per kelompok ya. Silakan sesuai dengan kelompok duduknya masing-masing sudah dibentuk kelompok. Ya. Ya. Berarti ini masuk. Saya nih geser lagi Mas. Nah, berarti kan sudah ya. Geser lagi. Ya. Ini ada berapa juga? Sudah ya. Terus ini berarti sudah ya. Kamu berarti satu Mbak ini masih pohon beringin kan ya. Masih satu ya. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lagi. Jadi kan pas ya. Per kelompok 55. Sesuai dengan tadi kemudian yang tadi dibacakan. Medan anu itu porsinya ada di situ ya. Silakan yang bergabung ya. Nah, anak-anak ya, kalau kalian sudah tadi ya, kalian tadi sudah mengetahui pada kelompoknya ya. Nah nanti ya setelah dibuat kelompok seperti ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah ini untuk bahan diskusi kalian ya. Makanya diperhatikan ya, nanti Pak Guru akan memberikan tugas per kelompok dan nanti dipresentasikan. Paham ya? Ya. Sekarang coba diperhatikan ya tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ya ini ya. Sejarah lahirnya Pancasila. Jelas ya? Ya, jelas sekali ya. Sebagai sarana menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia, Pancasila memiliki latar belakang dan proses pembuatan yang menarik. Ya, nah, mari ya kita pelajari lebih lanjut ya. Untuk Pancasila kapan didirikan, ya, terus siapa yang mendirikan, dan siapa menjadi tokoh-tokoh peruh Pancasila. Maka kalian harus tahu ya. Nah, yang pertama ya. Sejarah lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juli 1945. Lahirnya Pancasila itu bermula dari peristiwa dalam sidang BPUPKI. Silakan, ada pertanyaan terkait dengan BPUPKI sebelum saya lanjut lagi? Ya, apa Mas?
Kepanjangan BPUPKI dan ketuanya. BPUPKI itu kepanjangannya adalah Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Ketuanya adalah siapa? Ketuanya adalah Rajiman Redjodi Ningrat. Ya, jawab ini ya. Terima kasih, pertanyaan bagus. Saya ulang lagi ya. Dan kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 45 itu lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Nah sekarang berikutnya sidang BPUPKI. Jadi BPUPKI itu mengadakan sidang pada tanggal 20 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sejarah lahirnya Pancasila itu bermula dari rapat-rapat yang namanya Dokuritsu Jumbi Soskai, atau dalam bahasa yang kalian kenal itu adalah BPUPKI. Jadi bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Jumbi Soskai.